Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Sehat selalu ya. Jumpa kembali dengan saya di sini. Yang kali ini saya akan membahas tentang materi PJOK kelas 11 SMK, yaitu tentang sepak bola, taktik, strategi, dan formasi. Baik, yang pertama saya sampaikan tentang taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Bahwa taktik adalah suatu siasat atau akal yang dirancang dan akan dilaksanakan dalam permainan oleh perorangan, kelompok maupun tim untuk memenangkan suatu pertandingan secara sportif. Pada hakikatnya, penggunaan taktik dalam sepak bola adalah suatu usaha mengembangkan kemampuan berpikir, kreativitas, serta improvisasi untuk menentukan alternatif terbaik memecahkan masalah yang dihadapi dalam suatu pertandingan secara efektif, efisien, dan produktif dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal, yaitu sebuah kemenangan dalam pertandingan. Kemudian, strategi sendiri adalah suatu siasat atau akal yang dirancang sebelum pertandingan berlangsung dan digunakan oleh pemain maupun pelatih untuk memenangkan pertandingan yang dilaksanakan secara sportif dan sehat. Kemudian, strategi mengacu pada gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam pertandingan. Kedudukan strategi dalam olahraga memiliki makna sebagai pendukung aspek taktik olahraga. Dengan demikian, antara taktik dan strategi memiliki perbedaan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya keduanya saling berkaitan serta mendukung untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memenangkan pertandingan. Kemudian, taktik dalam aplikasinya secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, taktik penyerangan. Taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan dapat dibedakan menjadi: yang pertama, taktik mencari tempat kosong di antara pemain lawan. Kemudian, taktik melakukan gerakan tersusun, baik yang membawa bola maupun tidak, atau memanfaatkan lebar lapangan. Kemudian, taktik bermain ketat, jeli melihat peluang. Kemudian, taktik pertahanan. Taktik pertahanan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan atau kelelahan dalam pertandingan. Taktik pertahanan dapat dibedakan menjadi: yang pertama, man-to-man defense. Jadi setiap pemain membayangi satu lawan satu. Kemudian, zone defense. Setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Kemudian, kombinasi, yaitu taktik man-to-man defense dan zone defense. Jadi antara man-to-man dan zone defense itu dijadikan satu untuk taktik kombinasi ini. Nah, bisa kalian perhatikan, ini taktik pertahanan dalam pertandingan sepak bola, bagaimana posisi pemain dalam menutup pergerakan lawan ketika melakukan penyerangan. Kemudian, taktik perorangan. Taktik perorangan diartikan sebagai siasat yang dilakukan oleh seorang pemain dalam menggunakan kemampuan fisik, teknik, dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Kemudian, grup taktik. Grup taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan dua orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan penyerangan untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan. Kemudian, kolektif taktik. Kolektif taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan oleh suatu regu dalam menjalin kerjasama untuk mencari kemenangan dalam suatu pertandingan. Kemudian, cara menentukan taktik. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan pemain saat bertanding. Kemudian, pelatih harus mengetahui atau paham benar
akan kemampuan para pemainnya sendiri dan pemain calon lawan. Kemudian, pemberian tugas kepada pemainnya dalam menghadapi kesebelasan calon lawan harus diuji coba dalam latihan. Kemudian harus mengetahui terlebih dahulu taktik yang biasa digunakan oleh calon lawan. Dan yang terakhir, memperhatikan situasi penonton dan kondisi dari lapangan. Kemudian, taktik dalam permainan sepak bola sangat dipengaruhi oleh dasar-dasar bermain sepak bola. Antara lain, yang pertama teknik atau keterampilan bermain atau skill. Bagaimanapun sederhananya taktik yang dilakukan, tidak mungkin dapat dikerjakan tanpa penguasaan teknik atau keterampilan yang baik. Artinya, teknik dasar bermain bola harus dapat dikuasai dengan baik. Kemudian, kondisi fisik atau kesegaran jasmani. Taktik harus didasari dengan kondisi fisik yang baik, yaitu tentang dasar-dasar atletik, daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan. Tanpa adanya hal tersebut, taktik yang diterapkan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Kemudian, kecerdasan, daya ingat dan mental yang baik. Untuk dapat menjalankan taktik secara baik, pemain harus ditunjang dengan kecerdasan, daya ingat untuk berpikir cepat dalam permainan, di samping mental yang kuat untuk tidak takut terhadap teror pemain lawan maupun penonton. Kemudian, pemain mengerti peraturan permainan. Supaya pemain dapat melaksanakan permainan dengan baik dan sportif, maka setiap pemain harus mengerti dan menguasai peraturan permainan. Kemudian kita akan membahas tentang formasi dalam bermain sepak bola. Formasi atau sistem dalam permainan sepak bola yang ditetapkan pada peraturan sepak bola adalah cara penempatan, ruang gerak, serta pemberian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Hal tersebut berlaku baik pada saat melakukan penyerangan maupun pada waktu melaksanakan pertahanan. Dengan sistem ini, setiap pemain telah mengetahui tugas utamanya, daerah atau ruang gerak masing-masing, memahami apa yang harus dilakukan pada saat menyerang atau bertahan dan kemana harus bergerak. Kemudian dengan formasi, maka pola penyerangan dan pertahanan akan terkoordinir dengan rapi dan kerjasama akan jauh lebih terarah. Setiap formasi mempunyai ciri-ciri dan menuntut kualitas atau tingkat kemampuan pemain yang berbeda-beda. Bahkan setiap posisi pemain dalam sistem tertentu memerlukan kualitas pemain yang tidak sama. Nah, ini beberapa contoh formasi yang biasa dilakukan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, ada formasi 3-5-2, yaitu 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Kemudian formasi 4-3-3, 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, dan 3 pemain depan. Kemudian formasi 4-4-2, berarti 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Dan seterusnya bisa kalian perhatikan sendiri tentang beberapa contoh formasi dalam permainan sepak bola. Silahkan bisa diperhatikan. Ini beberapa tipe formasi yang mungkin akan lebih jelas dan lebih detail posisi-posisi pemainnya, seperti ada contoh formasi 4-3-3, 4-2-3-1, formasi 3-4-3, kemudian yang ujung kanan bawah itu adalah formasi 4-4-2. Demikian yang bisa kami bahas tentang taktik, strategi, dan formasi dalam bermain sepak bola. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.